Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan kultur ragi. Dengan anggota kelompok Wika Nur Anissa, Dera Cahyani, Konita Guru Dwi Lestari, dan Salma Fariha Muazzaroh. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai contoh 4. Dalam contoh ini, kami mempertimbangkan kumpulan titik data pada tabel selisih terbagi dapat membantu dalam memutuskan apakah polinomial order akan memberikan hasil empiris yang memuaskan model. Data mewakili populasi sel ragi dalam kultur yang diukur dari waktu ke waktu dalam satuan jam. Tabel selisih terbagi untuk data populasi disajikan pada tabel 4.22. Perhatikan bahwa perbedaan pertama dibagi delta still meningkat sampai T sama dengan 8 jam ketika mereka mulai berkurang. Ciri ini tercermin pada kolom delta still pangkat 2 dengan munculnya sebuah string berturut-turut dari tanda-tanda negatif, menunjukkan perubahan cekung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, saya akan melanjutkan. Dengan demikian, kita tidak dapat berharap untuk menangkap tren data ini dengan fungsi kuadrat yang hanya memiliki satu kecekungan. Dalam kolom delta style kubik, tanda negatif tambahan muncul secara sporadis, meskipun besaran angkanya relatif besar. Sebuah scatter plot dari data diberikan pada gambar 4.19. Meskipun tabel selisih terbagi menunjukkan bahwa fungsi kuadrat tidak akan menjadi model yang baik. Untuk tujuan ilustrasi, misalkan kita tetap mencoba untuk menyesuaikan kuadrat. Dengan menggunakan kriteria kuadrat terkecil dan persamaan yang dikembangkan sebelumnya untuk contoh tape recorder, kami menentukan model kuadrat berikut untuk data pada tabel 4.22. Dengan model P sama dengan min 93,82 ditambah 65,70 T min 1,12 T kuadrat. Kemudian tabel 4.22. Tabel 4.22 merupakan tabel perbedaan terbagi untuk pertumbuhan ragi dalam suatu kultur. Pada tabel ini terdapat data dan juga perbedaan terbagi, di mana data tersebut ada waktu dan ada banyaknya ragi. Pada waktu ke-0, banyaknya ragi 9,60. Kemudian pada waktu ke-1, data ragi sebanyak 18,30 sampai dengan waktu ke-18 dengan banyaknya ragi 661,80. Kemudian ada data terbagi, di mana data terbagi itu terdapat delta style, delta style kuadrat, delta style kubik, dan delta style pangkat 4, di mana kita bisa mencari delta itu dari data pertama pada waktu ke-0 dan data ke-2 pada waktu ke-1. Jadi kita kurangkan dari data pada waktu ke-1 dikurangi data pada waktu ke-0. Jadi 18,30 dikurangi 9,60. Maka akan didapatkan 8,70. Itu berlaku sampai dengan data pada 18. Jadi kita mengurangi data selanjutnya dikurangi data sebelumnya. Kemudian untuk delta style kuadrat kita dapatkan, yang pertama kita mendapatkan nilai 1. Nilai 1 itu berasal dari 10,70 dikurangi 8,70 dibagi 2. Jadinya 10,70 dikurangi 8,70 sama dengan 2, dibagi 2 sama dengan 1, maka didapatkan nilai 1. Maka itu juga berlaku untuk selanjutnya sampai dengan data ke terakhir. Kemudian untuk delta style kubik, kita juga bisa mendapatkannya sama seperti yang tadi.
Jadinya 3,75 dikurangi 1 dibagi 3. Jadi 3,75 dikurangi 1 sama dengan 2,75 dibagi 3 sama dengan 0,91666. Kemudian dibulatkan menjadi 0,92. Kemudian untuk delta style keempat sama seperti tadi juga. Jadi min 0,30 dikurangi 0,92 dibagi 4. Jadinya min 0,30 dikurangi 0,92 sama dengan min 1,22. Kemudian dibagi 4 maka didapatkan min 0,305. Kemudian dibulatkan menjadi min 0,31. Maka berlaku juga sampai dengan data terakhir. Jadi untuk mencari delta style itu kita menggunakan data sebelumnya, data setelahnya dikurangi data sebelumnya. Sehingga di akhir kita dapatkan pada delta didapatkan 2,20, kemudian pada delta style kuadrat didapatkan min 0,75, kemudian pada delta style kubik didapatkan min 0,07, kemudian pada delta style pangkat 4 didapatkan min 0,20. Kita ketahui juga bahwa dalam kolom delta style kubik tanda negatif muncul secara sporadis. Gambar tersebut yaitu gambar 4.19, yaitu gambar sebuah dari scatter plot, dan grafik tersebut menunjukkan bahwa sebar dari pertumbuhan ragi dalam data budaya. Gambar berikutnya yaitu gambar 4.20. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model kuadrat terbaik gagal menangkap tren data. Perhatikan besarnya penyimpangan. Model dan titik data diplot pada gambar 4.20. Modelnya sangat tidak cocok karena kami diharapkan dan gagal menangkap tren data. Dalam set masalah akan diminta untuk sesuaikan model kubik dan periksa kewajarannya. Di bagian selanjutnya akan diminta untuk membangun model spline kubik yang cocok dengan data jauh lebih baik. Integrasinya dengan ayat Al-Quran. Allah telah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Dalam lafadz fama fawqaha atau yang artinya yang lebih rendah dari itu pada ayat di atas maksudnya adalah sesuatu yang lebih rendah dari nyamuk dalam hal makna dan fisik. Mengingat bahwa nyamuk ini adalah makhluk yang kecil. Adapun ukuran hewan yang lebih kecil dibanding nyamuk antara lain yaitu bakteri. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopis. Kemudian, ragi merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan dalam ragi itu umumnya terdiri atas berbagai bakteri dan fungi. Bakteri sendiri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Dan bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang dapat dimanfaatkan dalam bidang industri makanan dan minuman hasil fermentasi. Terdapat bakteri yang menguntungkan atau bakteri probiotik atau juga bisa disebut dengan bakteri baik. Dan ada pula bakteri yang merugikan atau bisa disebut sebagai bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kami mengenai pertumbuhan kultur ragi atau Growth of a Yeast Culture.
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.